Ya, oke guys. Hai semuanya, kembali bersama Bena ya di channel Hinkaran City. Oke, kali ini kita berada di dalam game Guardian Tales ya. Kali ini gua kepikiran ini. Apa yang terjadi kalau kita misalnya kita adu bed lawan bed di War 11 gitu. Jadi kebayang betul. Ini dari apa ya? Kebayang begitu guys. Gimana jadinya? Apakah seru gitu ya? Kan lagian kan level limitnya kan udah diubah tuh, nggak 100, nggak level 100 lagi tuh, maksudnya dia menyesuaikan dan story ya. Oke, tapi kali ini kita lihat dulu apa aja yang baru di sini. Ini kan kebetulan nih lagi update hero saya, kita mulai dari sini aja dulu ya. Ini ada kantor sipil. Oke, kita bangun dulu. Kantor urusan sipil adalah tempat untuk menyelesaikan masalah kecil sehari-hari dari berbagai penduduk Heavenhall. Kamu bisa mendapatkan hadiah dengan menyelesaikan keluhan. Oke, setiap keluhan memiliki syarat penyelesaian berbeda. Maksimum 4 keluhan akan diajukan secara acak. Intinya gitu. Bisa ditolak juga satu ya. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah kantor sipil. Oh, jadi cuma gini aja ya. Katanya ada hantu di. Oh, ini dia. Barang mencurigakan trio panda merah. Di tempat pertemuan yang remang-remang, seseorang yang mencurigakan telah menunggu. Kamu ingin menjual sesuatu? Aku bisa mengarahkanmu kepada penjual yang bagus banget. Oke, ada pilihannya. Bubuk berkilau, putar balik, atau yang ini aja, beli yang murah. Kita pakai 150 SP soul point. Oke, jadi itu bukan hantu ya. Pinjam beberapa peralatan olahraga. Jadi ini masalah sehari-hari penduduk warga Heavenhall ya. Seorang anak kecil maju ke cakar naga. Seorang anak kecil menangis dan terlihat bingung. Ranpang melihatnya sebagai kesempatan untuk menyebarkan kisah kehebatan klan cakar naga kepada generasi muda. Berikan anak itu permen kapas dan suruh dia pulang. Oke. Ayo nih coba gini juga. Lucu bentuknya. Maksimal 4 ya berarti. Hantu ini kata si Fafi bilang ada hantu di Heavenhall. Di mana dia posisinya? Oh, ini dia. Di tap-tap. Oke, satu hantu sudah dibereskan. Ini kayak misi daily ya. Oke, jadi hadiahnya ada 4. Nah, kira-kira 20.000 gold, 20 diamond, 40.000 EXP sama 30 bubuk. Maksimal 4 ya, maksimal 4, nggak ada adil lagi. Tapi kalau kalian gabut boleh. Boleh juga sih. Lucu dia, jadinya ada interaksinya gitu ya. Jadi nggak cuma apa ya, melihat para NPC berjalan-jalan aja, tapi kita bisa berinteraksi melalui kantor urusan sipil. Next kita di shop ya. Nah, di shop katanya sistem reward iklannya diganti lagi. Kalau nggak salah yang sebelumnya kan 30 kopi. Nah, sekarang diganti menjadi 50 kopi guys. Nah, nggak, kita sebut aja kopi ya. Kalau nggak salah urutannya juga diubah. Yang kali ini dia kopi 50,
Berapa ya, lupa gua. Kalau nggak 10 logam yang buat ini, kalau nggak salah logam mana deh ya, ini dia logam ajaib, aduh sebutannya itu deh, lupa gue. Logam ajaib, 1 hero kristal, yang terakhir 100 diamond. Sebelumnya kan 60 tuh, 60 atau 50 ya, 100 100 ya, urutannya berubah. Jadi kalau mau dapat 100 diamond kita harus nonton iklan 4 kali ya. Jadi ada urutannya gitu ya. Nah jadi pedet, nanti jadinya masuk iklan kita nanti aja. Di sini juga ada event baru ya, World Update World 15. Nah ini dia, aduh World 14 pun yang Nightmare belum dimainin juga guys, belum tamat-tamat. Oke, mungkin habis ini aja ya. Tapi konten utama kita kali ini adalah mencoba bed versus bed ya di story War 14. Next kita coba lihat ada apa aja yang baru di sini. Kostum yang merubah saya. Saya langsung ada kostumnya. Alamak, Ratu Judi. udah gacor dia guys. Ini Chunryo versi Dark. Swat Yuna, aduh Sora kayak bau udah kebeli semua. Wah lama keren kali kipas uang. Bantal rubah ini lucu bentuknya ya. Ada nggak bentuk bantal rubah kayak gini ya? Senapan G1, senapan monster. Terus bawa taktis ada. Next apa lagi ya? Oke, di bagian memunculkan kita lihat dulu sih saya. Ini dia. Tapi lihat dulu di buku ya. Ada nggak ya? Pasti dia elemen api, dah jelas lah bentuknya kan. Kita dengar dulu ini suara Jepang ya, belum diganti. Oke. It's best not to leave loose ends that might hinder us down the line. Until I become as strong as not a chance. Be purified. Rest in peace in the afterlife. The strong should aim again. Ganas suaranya ya guys. Kalau dilihat sekilas ya. Ini suaranya kurang dikecilin. Nah. Kita coba lihat saya ya. Apa aja kitnya kalau nggak salah. Basic attack, exorcist slash, dengan kalian pedang yang bisa menebas hantu. Oke, dia hero jarak dekat ya. Terus ada skill 1, skill spesialnya Power Shadow, menciptakan medan di sekeliling saya selama 4 detik. Oke, bisa digunakan maksimal 5 kali. Setelah exorcist unseating digunakan, medan akan hilang, yang mengurangi depth 10%. Oke, dia ada debuffnya ya. Skill spesial Frigid Breeze, saat exorcist slash mengenai musuh, mengurangi attack target sebesar 10%. Oke, ini debuff juga. Jika musuh dalam kerusakan dan meningkat. Oke, dia meningkatkan damage dan kerusakan yang diterima berkurang. Oke ya, debuff ya. Mirip kayak Kemi. Bentukannya ya, maksudnya skill setnya. Kalau SWP-nya gimana ya? Kan ada tuh. Oke, pedang pemotong hantu. Serangan exorcist unseating selalu critical hit. Wah, mengeri buset. Jika serangan mengenai musuh 5 kali, attack meningkat sebesar 75% dan kesempatan critical hit chain skill meningkat 25%. Gila, meningkat juga sih. Saat Cherry Blossom mengenai musuh, Cherry Blossom yang mana ya? Oh, ini nama skill weaponnya ya. Waktu pemilihan Flower Shadow berkurang, meningkatkan durasi lambang bunga sakura. Oke, dia meningkatkan efek debuff intinya. Lumayan juga nih, pedes nih. Kita coba lihat dulu ya, ini kita review dulu.
hero ini cocoknya di mana ya? Kalau dipikir-pikir. Are you the leader? I'll finish you in a flash. Oke, kita coba normal attack. Again. Cing, cing, cing. Again. Oke, kayak gitu normal attacknya ya. Again. Not a chance. Again. Be purified. Oke, skill weapon kayak Erina. Kayak Chin skillnya Erina kan. Rest in peace. Oke, ini berarti skill satu lagi ya, skill satu. Rest in peace in the afterlife. Sini, sini. Rest in peace in the afterlife. Oke, Jensil ngasih damage. Oke. Rest in peace. Jadi kayak Erina chain skillnya. Skill weaponnya kayak chain skillnya Erina. Be purified. Ngeluarin tebasan pedang. Nanti dia kayak gini. Ini sifatnya area tapi ya. Not a chance. Rest in peace in the afterlife. Not a chance. Kayak gini. Be purified. Arena ini kayaknya. Soalnya kalau elemen api senjata melee biasa tipikal hero arena biasanya. Oke guys, jadi begitu. Kita iseng dulu bawa pulang satu. Alamak, lagi ngelek. Ini heal guys, nggak usah lah. Nah terus gua mau coba juga nih. Sebenarnya apakah co-op ekspedisi ini sangat maksud gua apakah book collection itu berpengaruh dengan co-op ekspedisi ya? Misal kita pakai contoh aja dulu ya. Ini roster ya, coba roster. Nah ini kan Eunha gua nih. Nah kebetulan di shop ada apa ya, kostum collection buff ya yang belum gua kumpulin ya. Dia yang nambah HP. Kita lihat HP-nya berapa. Oh nggak ada play di sini ya. Coba di bagian defense aja kita lihat ya. Kita hitung aja 1843 ya, 1843 ya. Dilihat dari Toknes 1843. Nah, kita beli kostumnya dulu di sini. 1843. kan. Nah, kan berubah kan? Tadi 1843 naik jadi 1994 ya. Naik dikit nih. Naik 100. Berarti memang dibilang sangat berpengaruh, guys. Itu udah pasti. Apalagi kalau kalian udah pakai apa ya, item namanya itu apa ya? Jewel ya, kecubung di sini sebutannya. Nah, itu upgrade-nya susah sih. Next kita lanjut aja. Bentar, mana dia? Petualangan ya, petualangan. Oke, kita coba dulu ya guys. Kita harus mengulangi lagi nih momen-momen begini nih. Oke, kita cuma pakai bed saja ya. Peralatan kayaknya gua ganti dulu guys.
Cuma ini dong. 気に入った。 Ya udahlah. Oke, dari banyak bacot kita langsung ulang aja storynya. Yang mana dah? Nah ini aja ya. Oke, dari awal aja. Oh iya, tambahan juga guys. Sekarang War 14 juga udah ada fitur replay ya, replay story. Jadi buat kalian yang mau lawan bos Belial lagi, kalian bisa gaskan tuh. Teng neng. Belum nyanyi ya. Gempa. Skip bagian ini ya. Itu trio masih teringat gua. Mereka kehabisan peluru tapi tidak kehabisan akal. Dibatasin guys jadi level 77. Nah, darah gua cuma 55. ダークメイガスはそこにいるはず。あなたが戻ってきてからの短い時間、私は昔に戻ったような気分だった。まるで一緒に冒険していたあの輝かしい10年前に戻れたみたいで、ずっと強がってたけど、私もまだ子供だったのかもしれないね。私はもっと強くなる。あなたがどんな選択をしてもその選択を後悔しないように。 sebentar sorry これからも tadi salpok liat komen うちの自慢の姫様です。 nanti aja lah bacainnya, 胸を張れるように。 kita fokus aja ini. だから最後は自分に嘘をつかずに選んでね。約束。 Ya, skip bagian yang ini. Kita langsung battle-nya aja ya. Nah, wujudnya sama. ホストを待たせるとは簡単。お前がもうこれ貴様は初めチビスガーディアン、あのお方、貴様とか私の我らと。それは私のセリフだ。ガーディアン、貴様と私の忌々しい悪縁、今ここで断ち切ってくれる。
Duh. Apa tuh? Onde pak. Memang susah bagian ini. Buset. Lanjutin aja lah. Ini usahain juga nih. Yang bagian bola tuh yang bikin gua gagal fokus. Ke bawah. Hah? Kadang ngira kayak nggak ada gitu. Enggak, guanya yang depan. Ini skill issue namanya. Bukit. 火より苦しいものはないわね。ただのたったがやつき。それが急性。Ini dia momen yang menegangkan dalam sejarahnya.
Bagus banget. Mana tempatnya? Wah, kroconya. Mantap. Untung gak bisa. Kalau kena sabet tadi itu semua. Oh, zero kan? Enggak, untung nggak pakai continue kali ini. Oke, mantap, clear. Yang pasti pertamanya tadi yang susah.
Bet, katanya. これで全部終わったんだよね。ところで私の予想通りだったら。ガーディアン姫、二人とも無事だったか。一体何が起きたの？城の上の方からおぞましい規制が聞こえたと思ったら、インベーダーのやつら急に逃げ去っていって。二人とも終わったのか。ダークメイガスはもう消えた。つまり全部終わったんだよね。もう家に帰ってゆっくりしていいんだよね。いや、まだ一番重要なあれが。何よあれ。あれはそう、あれで過去に戻れる。なるほど、術式の使い手が消えたから猛禽君はもうこの世界に縛られなくなったってこと？先ほど私たちが目撃した反物質現象、それもきっと今この瞬間の前触れだったのだ。奴が過去に戻ったら俺たちも幸せだった頃に戻れるのか。いや、そうとは限らない。ブラウン理論によると私たちの世界は変異するだろう。トランク理論によるとガーディアンの世界と私たちの世界は別々に分かれること。そのどちらかの副産物が。ねえ、どっちを選ぶのかあなたが決めて。私は待ってるから。Jadinya kayak lain sendiri ya. それとここまで来る途中に私が言ったことを。Yes. もう決まった。 そう、あなたまた。 Coba aja bagian ini. 正しい。なんで、どうしてこんなに何度もこんなところ。ねえ、私がいつも今回のあなたがもう二度。私いつか笑いながら。ねえ、私あなたは本当に最後まで。ありがとう。もう大丈夫。行って。あのポータルの向こうへあなたを待っている人がいるから。達者でな。過去の私たちのことも頼んだぞ。マギトンコイルの電熱係数は 2.718 単位を忘れないで。元気でね。さようなら。過去の私によろしく。Nah ini dia skinnya yang buat tunggu-tunggu nih. Lihatin lah bagian ini.
また怒ってる。だからお前んところの騎士逃げたんだろ。違うもん。今はただ冒険に出かけてるところなの。すぐに戻るって言ってた。泣いてやんの。Enggak masuk akal. Mbet pelukan sama LP.ガーディアンが一行そのAda muak. 神あ確かよ些細なガーディアンは必ずSip. Aduh, trailernya pula. Nggak apalah, sekalian lah ingat-ingat masa lalu kan itu. Ribet. Udah belum? Akhirnya selesai juga. Kalian gua mau lihat juga sih yang lain-lain, fitur lainnya ya. Udah ganti jadwal. Kalau nggak salah di ekspedisi, konten ekspedisi udah nggak pakai itu lagi. Inilah gue download ulang tadi soalnya. Kalau nggak salah di ekspedisi udah nggak pakai apa ya, ketahanan mistis lagi ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Jadinya kayak gue bilang kan, konten ekspedisi malah jadi kayak itu, konten side story atau buat membahas lore yang lebih dalam ya. Mana ya, aku mau coba dulu. Katanya udah bisa di replay. Belum guys. Oh iya, berarti buat update minggu depannya ya lagi ya. Update minggu selanjutnya. Ya udah, oke guys, kayaknya kita akhiri dulu sampai sini. Ini aja yang bisa dibilang saat ini lah ya. Oke, jadi pesan mortalnya adalah kalian harus memperbanyak book collection kalian ya. Jadi walaupun kalian tanya, bang ini build-nya bagusnya apa nih, ini hero-nya apa, udah yang penting gedein book kalian dulu nih. Baru enak liatnya. Maju di gua pun walaupun daftar masih juga banyak yang bolong-bolong nih. Aduh, oke lah. Sebagai penutup, gua ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.